saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 9 Jakarta Selatan, yang saya hormati Ibu umat kita yang telah hadir di tengah-tengah kita, dan yang saya hormati seminar destinasi budaya positif. Pemaparan materi dari Ibu Nurul Handayani SPDGR, yaitu aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif, dan akan dilanjutkan latihan desain media pembelajaran dengan menggunakan Canva. Kepada Ibu Nurul Handayani, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, umur panjang, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kita yang sangat sederhana ini dalam rangka kegiatan seminar aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kejahiliaan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 9 Tepas Selatan, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 9 Tepas Selatan, kemudian yang saya hormati kepada seluruh peserta seminar kita pada hari ini yang telah hadir dan ikut mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Kemudian di sini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua karena telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu, hari ini saya akan sedikit berbagi praktik baik mengenai diseminasi budaya positif di sekolah kita. Baiklah. Yang mengontrol murid, ilusi kita itu ketika kita
dari budaya positif. Budaya positif adalah nilai atau keyakinan dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, sehingga peserta didik itu menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Next. Nah, selanjutnya itu yang pertama ada dari budaya positif itu ada disiplin positif. Apa makna dari disiplin positif? Dikutip dari Kemendikbudristek yang menerangkan bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates atau Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai, dan juga namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan suatu hal. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan yang mulia. Next. Nah, disiplin positif itu adalah pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang pertama, disiplin positif itu dapat terbentuk tanpa kekerasan dan tanpa ancaman, melainkan komunikasi tentang perilaku secara efektif antara guru dan peserta didik. Kemudian peserta didik diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri mereka. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, kemudian tanpa ancaman ataupun tanpa hukuman. Disiplin positif, jika kita sudah melakukan disiplin positif, maka akan melahirkan nilai-nilai kebajikan yaitu profil pelajar Pancasila. Ini merupakan jenis-jenis profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, berkepikiran global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Jadi dengan kita menerapkan disiplin positif itu diharapkan siswa kita atau murid kita dapat melahirkan nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Ada 6 ini. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara itu ada sebutan dia menyebutkan kata merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi makna merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi dia bisa memerintah dirinya sendiri dari orang lain. Selanjutnya itu adalah 3 motivasi perilaku manusia. Ketiga motivasi ini sering dilakukan oleh anak murid kita. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka, untuk yang menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, anak-anak kita di sini sering melakukan sesuatu itu supaya mereka tidak dihukum. Misalnya, itu mereka lakukan kadang-kadang karena dari guru itu. Kamu kalau besok tidak selesai mengerjakan ini akan ibu jemur. Saya sendiri selaku juga seorang guru sering melakukan hal-hal seperti ini. Nah, dengan kita mempelajari materi ini, kita harapkan supaya kedepannya kita bisa belajar untuk tidak melakukan itu lagi. Supaya anak-anak itu melakukan sesuatu karena keinginan mereka sendiri, karena mereka ingin belajar, karena mereka ingin sukses, bukan karena hukuman atau ketidaknyamanan.
diri murid supaya apa yang mereka inginkan itu keluar dari diri mereka sendiri, bukan karena paksaan, bukan karena hukuman, bukan karena imbalan maupun penghargaan dari orang lain. Next. Nah, selanjutnya itu ada kami materi tentang pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama itu menggunakan pernyataan-pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Kemudian selanjutnya semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, keyakinan kelas ini sudah seharusnya kita sebagai wali murid, wali kelas untuk membuat keyakinan kelas dengan murid kita setiap ajaran baru, minimal setiap ajaran baru, supaya ketika dalam proses pembelajaran selama 6 bulan itu ada keyakinan-keyakinan kelas yang harus dipatuhi oleh murid dan juga guru. Contoh keyakinan kelas itu adalah misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Misalnya, tidak boleh membuang sampah di kelas. Itu merupakan contoh-contoh keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh guru dan murid di dalam satu kelas itu. Supaya ini dibuat supaya anak-anak murid itu memiliki tanggung jawab dan disiplin diri dalam melaksanakan pembelajaran sehari-hari. Next. Nah, selanjutnya itu ada materi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Anak-anak murid kita itu jika mereka membuat sesuatu itu kadang-kadang karena mereka senang. Ketika mereka mengganggu kawannya, itu karena mereka merasa kesenangan dengan mereka melakukan seperti itu. Atau misalnya anak-anak murid kita sering terlambat. Nah, itu mereka kadang-kadang ingin supaya mereka itu ada pengakuan, ada yang namanya supaya mereka diperhatikan. Nah, itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Kita pun sebagai guru memiliki kebutuhan dasar yang seperti ini. Ingin diakui, ingin diberi kasih sayang dan rasa diterima, ingin memiliki kebebasan maupun kesenangan. Baik, next. Nah, selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu ada penghukum. Nah, penghukum ini sering kita lakukan Bapak Ibu, betul? Betul. Yang kemudian selanjutnya ada pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Nah, 5 posisi kontrol ini yang sering kita lakukan adalah sebagai, untuk sekarang ini itu sering kita lakukan itu adalah sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Jadi ketika anak berbuat kesalahan, kita langsung menjudge kamu itu salah. Saya sendiri juga seperti itu. Mudah-mudahan ke depan bisa berubah supaya anak itu mungkin mereka memang salah, tapi jangan sampai mereka itu menganggap dirinya itu memang betul-betul bersalah. Tapi bagaimana caranya kita membuat ketika mereka berbuat salah, mereka bisa memperbaiki kesalahan mereka dan tidak melakukannya lagi. Nah, dari kelima tadi, yang pertama tadi, dari kelima posisi kontrol guru ini diharapkan kita sebagai guru itu bisa menggunakan manajer dalam penyelesaian masalah yang ada pada anak-anak. Manajer itu adalah berarti kita itu membimbing mereka supaya
kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dari 5 posisi kontrol guru tadi diharapkan murid itu bisa menciptakan kondisi guru itu bisa menggunakan restitusi untuk mengembalikan murid itu kepada kelompok mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dari misalnya anak berbuat kesalahan, kita menggunakan restitusi untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Ada pertanyaan, bagaimana cara menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah anak-anak? Terima kasih Bapak. Saya serahkan kepada pemateri kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya bagaimana cara penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, segitiga restitusi itu kita tahu ada 3 tahapan. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Kemudian menstabilkan identitas. Yang kedua, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, dan memukul meja sampai dia marah-marah. Saya tanyakan dulu, kenapa dia melakukan itu? Apakah ada sebabnya kenapa dia bisa melakukan itu? Pasti nanti siswa akan menjawab. Siswa itu akan menjawab, oh Bu, saya tadi marah-marah karena masa si Tiara selalu mencontek hasil kerja saya. Nah, jadi kita akan mengetahui alasan dia melakukan itu. Kemudian selanjutnya ketika kita sudah mendapatkan informasi itu, kita menstabilkan identitas. Sisi atas tadi kan dia lagi marah, lagi emosi. Kita stabilkan identitas dia dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia tenang, emosinya lebih terkontrol lagi, menstabilkan identitas dia dengan tidak apa-apa nak, ketika kamu berbuat salah itu tidak masalah, yang penting kamu bisa memperbaiki itu dengan tidak melakukan misalnya hal-hal yang lebih buruk dari itu. Kita stabilkan dia, anak buruk itu. Kemudian selanjutnya kita menanyakan keyakinan. Tadi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dengan wali murid, dengan wali kelas dan murid tadi. Dengan tadi misalnya si Selti tadi dia marah-marah, berarti dia kan tidak sabar. Kita tanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Misalnya kita tanya, Selti kamu tadi melakukan itu, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Misalnya seperti itu. Pasti si Selti akan menjawab, oh tidak Bu, karena saya sudah melanggar keyakinan kelas kita. Misalnya keyakinan kelas apa? Misalnya dengan bersabar dan menghormati orang lain. Itu merupakan salah satu contoh keyakinan kelas. Sabar dan menghargai atau menghormati orang lain. Tadi kan dia marah-marah. Misalnya tadi marah-marah dengan kawannya, walaupun tadi yang dilakukan dia salah dan mencontek, tapi dia lebih emosi dan diskusi. Nah, kemudian kita tanyakan keyakinan itu, kemudian kita berikan juga pertanyaan bagaimana cara dia memperbaiki hal itu. Misalnya tadi dia tidak sabar, tidak menghormati orang lain. Bagaimana solusinya? Kita tanyakan kepada murid, karena tahu dia bisa menjawab. Ketika jawabannya salah, kita berikan solusi yang baik kepada anak tersebut supaya dia itu menjadi lebih baik lagi, misalnya menyadari kesalahan dia dengan tadi memukul meja itu kan salah. Nah, berarti dia kita tanyakan lagi kira-kira solusi apa yang harus kamu perbaiki. Misalnya saya berarti harus lebih sabar Bu. Kalau saya ada kawan saya menyontek, saya harus melapor ke wali kelas misalnya. Tidak boleh dengan menggunakan tindakan dia sendiri gitu. Ya, seperti itu misalnya. Bagaimana Bapak? Baik, jelas. Terima kasih. Selanjutnya jika ada teman lain yang ingin bertanya silakan. Di sini sebenarnya tadi sudah menyangkut dengan jawaban yang diberikan, tapi saya masih ingin bertanya mengenai itu keyakinan kelas. Apakah dengan adanya keyakinan kelas itu bahwasanya pembelajaran atau kegiatan yang kita laksanakan di dalam kelas itu akan lebih kondusif atau mendapatkan solusi lain? Pertanyaan saya adalah, sebelum adanya keyakinan kelas itu, bagaimana cara kita untuk membentuk keyakinan di dalam kelas itu, otomatis sebelum kita melaksanakan kegiatan itu? Saja pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Akan dijawab oleh kita. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Tadi menyangkut keyakinan kelas, betul yang Bapak
murid untuk memberikan keyakinan kelas yang ingin mereka buat. Kita berikan dulu kesempatan kepada anak, misalnya berikan tulis di kertas, mereka tulis di kertas, kemudian kita tempelkan di, misalnya kita tempelkan dulu di dinding ini dengan menggunakan kertas. Kemudian misalnya ada 10 murid, misalnya ada 10 keyakinan kelas yang mereka buat beda-beda. Ada yang sama, ada yang beda-beda. Misalnya ada tidak membuang sampah di kelas, tidak makan di kelas, misalnya tidak makan minum di kelas, menghormati orang lain, misalnya. Nah, dari 10 keyakinan kelas yang dibuat oleh murid itu, guru tadi menyepakati yang mana yang mau mereka bawa keyakinan kelasnya. Setelah itu, setelah guru tadi memilih yang mana keyakinan kelas yang mereka setujui dengan murid, setelah itu dipatahkan. Sekarang di Canva itu sudah banyak contoh-contoh kadang-kadang tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, struktur kelas. Itu di Canva sudah banyak sekali contoh-contohnya. Kemudian baru ditempel dibuat keyakinan kelasnya itu, misalnya 1 keyakinan kelasnya ini, 2 ini, 3 ini. Kemudian kalau bisa kita cetak, kemudian kita buat di kelas kita masing-masing. Sehingga anak murid itu ketika mereka berbuat kesalahan, kita bisa menanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati dengan guru mereka. Oke, Pak, apakah ada yang lain? Cukup. Yang lain? Mungkin ada? Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Ibu narasumber sedikit pertanyaan saya. Apakah dengan selalu memberikan imbalan atau penghargaan dapat mempengaruhi peserta didik? Nah, itu saja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mohon izin Bu moderator. Untuk pertanyaan itu, apakah dengan selalu memberikan imbalan kepada anak murid atau peserta didik akan mempengaruhi peserta didik? Sebetulnya sangat mempengaruhi peserta didik. Cuman seperti yang saya katakan di awal, untuk penghargaan maupun imbalan dari guru ke murid itu kalau bisa bagus, memang bagus untuk meningkatkan prestasi mereka. Namun di sini setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, sekarang sudah memasuki 2002, itu ada instruktur, kemudian fasilitator menjelaskan bahwa untuk imbalan dan penghargaan ini kalau bisa jangan selalu kita berikan kepada anak murid, karena mereka menjadi lebih mereka akan terbiasa dengan hal itu. Jadi ketika mereka melakukan sesuatu karena imbalan, bisa kita berikan, misalnya ketika seperti misalnya juara kelas, seperti misalnya ketika mereka mengikuti lomba, itu boleh kita berikan penghargaan dengan memberikan misalnya piagam, dengan misalnya memberikan hadiah yang lain, itu bisa. Tapi di sini menurut pengetahuan yang sudah saya miliki, bahwasanya itu tidak boleh terlalu sering kita berikan kepada anak. Misalnya di kelas, dalam kelas kita harus memberikan itu kata-kata yang bagus saja. Jangan kalau kamu berhasil membuat ini, ibu akan beli permen 5. Ibu akan memberi, jangan. Cukup memberikan semangat kepada anak. Kamu Selti sudah bagus, semangat terus belajarnya. Seperti itu, kata-kata seperti itu yang harus kita berikan penghargaan itu. Jangan berbentuk sesuatu, tapi kalau bisa dengan kata-kata penyemangat kepada anak. Itu yang disarankan oleh para instruktur maupun fasilitator yang memberikan pengetahuan tentang hal ini. Saya pun sendiri merasa bahwa ini sebenarnya malah bagus dong anak-anak dikasih penghargaan, bisa semangat lagi mereka, tapi ternyata itu tidak boleh selalu diberikan, harus diberikan di waktu-waktu tertentu seperti yang tadi saya bilang, ketika juara kelas misalnya, hal-hal seperti itu. Tapi kalau setiap hari harus kita berikan, kamu kalau kerja ini buka sini ya, kalau kerja ini buka sini, tenang aja, jangan. Itu hal
diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang. Demikianlah pemaparan materi kita pada hari ini dengan diseminasi budaya positif. Jadi di sini saya akan menarik sedikit kesimpulan dari hasil seminar kita pada hari ini, yaitu tentang budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau kebiasaan dan keyakinan yang telah diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif itu kita tidak dapat diciptakan secara instan, melainkan budaya positif itu di sekolah diperlukan tunjukkan dan tauladan dari kita seorang guru. Jadi sedikit saya mengambil kesimpulan dari seminar kita hari ini. Demikianlah. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta seminar pada hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus pertama. Selti tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Selti, Ibu dapat laporan dari ketua kelas. Katanya kamu bertengkar ya dengan Tiara. Iya Bu, tadi saya kesal Bu. Kenapa kesal Selti? Karena Tiara selalu menyontek hasil pekerjaan saya. Tidak hanya PR, tugas juga saya dicontek Bu. Oh begitu. Ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu berada di posisi kamu, pasti juga ibu akan marah dan kesal. Lalu, apa yang kamu lakukan kepada Tiara? Saya marah-marah, maki-maki, dan gebrak meja Bu. Oh begitu Selvi. Kamu berbuat begitu pasti ada alasannya bukan? Ya Bu, masa saya diam saja? Susah payah saya mengerjakan tugas PR saya, tapi dia hanya menyontek, tidak mau berusaha sendiri. Jadinya saya kesal Bu. Ibu kira wajar kalau kamu seperti itu nak, karena kamu tidak rela kan hati jeripaya yang kamu dicontek oleh si Tiara begitu saja. Ibu menghargai tindakan kamu yang tidak lebih buruk melakukan dari itu. Misalnya dengan memukul temanmu. Nah, Selvi, sekarang coba kita pikirkan tindakanmu yang marah sampai menggebrak meja tadi, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Ya tidak Bu. Menurut kamu, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati dan menghargai antara teman Bu. Iya, betul. Nah, apakah menghormati dan menghargai sesama teman itu penting menurut kamu, Selvi? Penting Bu. Kalau menurut kamu penting, keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Ya, betul, Selvi. Nah, kamu bersedia memperbaiki masalah ini, nak? Bersedia Bu. Baik, Selvi. Kalau kamu bersedia, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih sabar menahan amarah saya ketika ada teman menyontek. Dan kalau ada teman yang menyontek saya lagi, maka saya akan laporkan ke guru mapel atau wali kelas. Iya, tepat sekali, Selvi. Tindakan yang kamu lakukan itu sudah sangat tepat. Tetap semangat dan terus belajar ya, Selvi. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas ya, nak? Iya Bu, terima kasih Bu. Kasus kedua. Dede sering datang terlambat ke sekolah, sehingga banyak pelajarannya yang tertinggal. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Dede, tadi ibu mendengar laporan dari guru mata pelajaran. Katanya
berusaha memperbaikinya. Bagaimana? Setuju atau tidak, Dedes? Setuju, Bu. Baik, Dedes. Mari kita cari solusinya bersama-sama ya, Nak. Iya, Bu. Dedes, kamu sering datang terlambat. Pasti ada alasannya, bukan? Menurut Dedes, kenapa Dedes sering datang terlambat? Karena saya sering begadang dan main HP, Bu, sampai larut malam. Jadi saya kurang tidur, Bu. Iya, betul. Kamu tahu, Dedes, keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu. Kalau datang terlambat itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, Dedes? Disiplin, Bu. Menurut kamu, disiplin itu penting atau tidak? Penting, Bu. Karena bisa membuat saya datang tepat waktu dan menghargai waktu, Bu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat bagi kita. Kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, pekerjaan kita jadi tidak menumpuk, dan juga dapat melatih rasa kepedulian kita. Iya, Bu. Saya menyesal sering datang terlambat. Saya mohon maaf, Bu. Ya, Bu. Sudah Iya. sering datang terlambat. Iya, Dedes, sikap yang baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Dan tidur lebih awal dan tidak begadang lagi, Bu. Baik, Dedes, kamu sudah menemukan solusinya. Dan Ibu akan bekerjasama dengan orang tua kamu agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Baik, sekarang silakan kembali ke kelasnya, Dedes ya. Terima kasih, Bu. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan video saya tentang penerapan segitiga restitusi di sekolah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu sehat hari ini? Sudah sarapan semua? Terus siapa kawan yang tidak hadir? Hadir semua? Telah matamu Baik, hadir. saatnya meraih mimpimu. Semua yang tidak semua. Arahkan
saatnya